Halo, perkenalkan, nama saya Stephen Randy Siagian. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Saya Stephen Randy Siagian dengan NIM B100 19404. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Adapun sumber-sumber hukum perdagangan internasional yaitu yang pertama, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, dan yang keenam adalah hukum nasional. 1. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua belah pihak atau negara dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu di bidang perdagangan atau keuangan kepada suatu organisasi internasional. Perjanjian internasional kadangkala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat terjadinya perdagangan antar negara di dunia internasional. Adapun yang harus diperhatikan dalam beberapa hal dalam yang tadi telah dijelaskan adalah prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, daya mengikat perjanjian. Yang kedua, isi perjanjiannya itu berupa hal-hal yang mutlak. Yang ketiga, standar internasional. Dan yang keempat ialah resolusi-resolusi pemikiran organisasi internasional. 2. Hukum kebiasaan internasional. Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya yang disebut dengan hukum perdagangan internasional, hukum internasional justru lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang terjadi berulang-ulang tersebut menjadi hal yang dapat dikatakan sebagai sumber hukum dengan waktu yang relatif lama dan sifatnya relatif mengikat. Suatu kebiasaan juga tidak dapat dikatakan sebagai sumber-sumber hukum. Adapun ketentuan-ketentuan suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai menjadi sumber hukum harus dipenuhinya syarat sebagai berikut. 1. Suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak atau praktik negara. Yang kedua, praktik ini diterima sebagai untuk mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberikan jawaban atas suatu persoalan yang terjadi dalam hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk sudah barang tentu hukum perdagangan internasional. Beberapa contoh prinsip hukum umum yaitu diantaranya antara lain yaitu prinsip itikat baik, prinsip pax sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Ketika prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia dan terdapat pula dalam hukum perdagangan internasional. Yang keempat, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Keputusan-keputusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dengan hukum common law atau Anglo-Saxon. Statusnya paling tidak sama seperti yang kita kenal dalam sistem hukum kontinental, bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk dipertimbangkan. Jadi, ada semacam kewajiban yang tidak dapat mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan pengadilan sebelumnya dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional. Oleh karena itu, hal ini, sumber hukum ini, putusan-putusan badan pengadilan, bisa digunakan bagi negara-negara yang menganut tentang sumber hukumnya berdasarkan dari jurisprudensi. 5. Kontrak. Dalam hukum kontrak, kita mengenal prinsip dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak atau party autonomy. Syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian yang telah dirumuskan dalam kontrak. Meskipun kebebasan para pihak sangatlah esensial, namun kebebasan tersebut ada batas-batasnya. Ia tunduk pada berbagai pembatasan, yaitu yang melingkupinya. Pertama,
Pembatasan yang utama adalah bahan kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan dalam taraf tertentu dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan. Pembatasan yang kedua, status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya. Artinya, kontrak tersebut meskipun di bidang perdagangan internasional paling tidak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional. Ketiga, menurut Sanson, pembatasan lain juga sering dan mengikat para pihak adalah kesepakatan atau kebiasaan pedagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. 6. Hukum nasional. Signifikasi hukum nasional sebagai sumber hukum dan dalam perdagangan internasional tampak menjadi suatu hal yang sangat penting. Peran hukum nasional ini diantara lain akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagaimana pelaksanaan dari kontrak dalam hal demikian ini. Pengadilan atau badan arbitrase pertama-tama akan melihat klausul pilihan umum dalam hukum kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Peran hukum nasional sebenarnya sangatlah luas dan sekedar mengatur kontrak perdagangan internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi atau kewenangan negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif, artinya apabila tidak ada pengecualian lain, kekuasaan ini tidak dapat diganggu-gugat. Demikian dari apa yang telah saya sampaikan, 6 sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional. Penutupnya, sumber-sumber hukum perdagangan internasional adalah materi bahasan yang penting untuk mempelajari dasar-dasarnya. Dibandingkan dengan sumber-sumber hukum konvensional yang terdapat dalam hukum internasional, dalam hukum perdagangan internasional dapat ditemui sumber-sumber yang dapat secara khusus oleh para pihak atau aktor dalam perdagangan internasional. Sumber hukum ini yaitu kontrak dan kebiasaan-kebiasaan dagang dari seluruh dunia. Memang sesungguhnya adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, demikianlah video pembelajaran tentang dasar-dasar hukum perdagangan internasional. Kepada teman-teman yang menyaksikan, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.